Terus dari mana didapatkan informasi ini? Informasi ini disampaikan atau didapatkan lewat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu contohnya tentang mandi wajib. Kemudian yang kedua sunnah qauliyah, yaitu diucapkan Nabi tapi tidak dikerjakan Nabi. Kok begitu? Ya, Nabi menyampaikan tapi belum tentu itu dikerjakan. Contohnya apa? Yaitu puasa Daud. Katakan bahwa puasa yang terbaik, puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Sekarang puasa, besok tidak, besok puasa lagi, besok tidak. Itulah puasa yang terbaik. Itu terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang puasa. Nah, yang kedua azan. Jadi belum pernah kita tahu sejarahnya Nabi melaksanakan azan. Meskipun Nabi mengetahui redaksinya seperti ini, Allahu Akbar, Allah sampai nanti di Allahu Akbar sampai akhirnya. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi yang melakukan adalah para sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah takriyah, yaitu yang tidak dikerjakan oleh Nabi atau abstain. Jadi para sahabat belajar pedang, ya, belajar main pedang di halaman masjid. Nabi melihat tapi Nabi tidak menegur, atau tapi Nabi tidak memperingatkan, diam saja. Jadi artinya apa? Mungkin di ilmu pedang ini ada gunanya. Meskipun itu tempat suci, tetapi karena itu berguna untuk pertahanan agama, karena mungkin diizinkan oleh Nabi meskipun tidak disampaikan. Nah, kemudian berikutnya contoh perbuatan yang tidak disukai Nabi, yaitu makruh, yaitu tentang makanan itu makan dog, ya. Dog itu apa namanya, kadrun, kalau kadal gurun, ya. Nanti tidak diizinkan atau tidak disukai Nabi. Para sahabat ada yang makan, tetapi Nabi tidak. Kemudian hal lain yaitu kalau perbuatan itu cerai. Nabi dengan istrinya yang banyak itu tidak pernah menceraikan. Kemudian tentang makanan yang lain, yaitu memakan bawang merah, bawang putih, petai, jengkol, bawang bombay, loncang dan sebagainya, ya, karena ini akan membawa bau pada tempat sholat atau masjid, ya. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya para malaikat itu terganggu oleh apa-apa yang mengganggu manusia. Yang kedua, memakai baju kuning, merah, dan jingga atau orange. Nah, ini larangan ini makruh, tidak mutlak, hukumnya bukan haram, ya. Apalagi nanti dipolitisir, ada baju merah, apalagi mungkin ada gambar yang moncong putih, wah ini bukan, ya, bukan seperti itu. Jadi baju merah Nabi menggunakan, tetapi tetap ada coraknya atau motifnya. Jadi bukan mutlak tidak diizinkan, tapi ada motif-motifnya. Itu Nabi pernah menggunakannya, terutama Nabi pernah menggunakan itu dari hadiah dari Yaman, pernah digunakan Nabi. Mengapa alasannya? Yaitu kalau baju kuning itu baju yang disukai oleh orang-orang kafir. Kalau baju merah itu tadi yang bercorak, yang disukai dan yang digunakan. Terus kalau baju jingga atau orange, ya, seperti kalau contohnya sekarang ini, seperti kalau yang apa namanya, itu seperti celupan warna apa, kalau yang bikin ini, kalau bumbu Jawa itu apa yang sini, kunyit, nah itu ya. Nah ini menyamai atau menyerupai pendeta-pendeta Buddha itu pakai pakaiannya warna orange. Nah itu sudah disukai oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, boleh tapi tidak disukai Nabi, yaitu tidur setelah asar dan subuh. Nah ini apa? Karena apa? Ya, kalau pagi, ya, malaikat itu membagi rezeki dan membagikan rahmat. Tidur sebelum isya juga tidak disukai oleh Nabi. Yang keempat, nah ini berjima di siang hari. Ini dalam informasinya disampaikan Nabi itu
berjima atau menggauli istrinya itu di malam hari. Yang kelima, memperlihatkan dada di depan keluarga. Jadi kalau kita ini sering atau umum ya orang itu memperlihatkan dadanya di depan umum itu. Jadi ini tidak disukai, meskipun ada juga kan, tidak ada larangan yang mutlak seperti itu. Yang keenam, meniup makanan atau minuman panas. Ya, termasuk di sini adalah makanan yang dingin dan berair. Nah, misalnya apa? Seperti contoh mungkin es ya, es atau es krim itu kan dingin dan tiup-tiup, itu juga tidak disukai. Yang ketujuh, makan jeruan. Nah, ini Nabi juga tidak suka, karena apa? Jeruan ini kan memang untuk mengolah makanan dalam perut ya, jadi itu tempatnya kotoran. Jadi Nabi tidak menyukainya. Yang kedelapan, bersandar saat makan ya, termasuk dengan tangan. Jadi kalau duduk seperti bapak-bapak ini makan, ya tangannya jangan disandari begini ya, atau bersandar ke sini, itu tidak disukai. Jadi makan ayam juga seperti ini makan biasa. Kemudian yang kesembilan, minum setelah makan. Nah, ini dalam sebuah penelitian atau dari pengetahuan teknologi kesehatan yang baru itu, bahwa makan atau minum setelah makan itu mengganggu enzim-enzim yang ada di perut. Jadi harus ada jedanya waktunya. Padahal kita ini kalau sahur ya mesti langsung minum ya, kalau enggak nanti nunggu 1 jam udah kadung adzan ya, bisa minum. Nah, ini disiasati, bisa jadi kita banyak minumnya sepanjang malam itu nggak apa-apa ya, karena kita butuh cairan. Yang dalam sehari semalam itu cukup banyak. Jadi kalau kita buka cuma 2 gelas, tidur, besok sahur, terus apalagi dipraktekkan sahur ya minumnya nanti nunggu sudah ya, nggak akan bisa kita tanpa air. Nah, yang ke-10, nah ini saya juga belum menanyakan ini, coba lihat di Quran surat An-Nur ayat 58, yaitu tidur telanjang. Nah, ini tidak disukai, dan ini hukumnya bagaimana? Ya, tidak disukai ini. Kalau kita saat ini, kalau kita pilih, apalagi ibu-ibu, ya bapak ini saat ini sekarang zamannya bahaya ya. Ketika gambar-gambar itu bisa diedit, gambar-gambar itu bisa diupload, nah itu bisa membuat cemar dan bisa membuat fitnah. Ya, padahal tidak pernah melakukan hal-hal tersebut ya, tapi karena kita tidak menjaga diri kita dengan baik, sehingga bisa dimanfaatkan orang ya. Apalagi konon kabarnya di hotel-hotel tertentu bisa itu ada ada kameranya ya, kamera kecil itu yang bisa melihat isinya. Wah, ini sudah bilang tadi ya. Jadi kita lebih baik menjaga preventif pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, selesai junub ini orang langsung tidur. Nah, ini tidak disukai dan disarankan atau dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kembali untuk tidur istirahat lagi. Saya kira itu saja, pas sekali 7 menit. Mudah-mudahan